warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah sekalian, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 prinsip utama yang wajib untuk kita pelajari. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali setelah terhenti liburan. Ya. Nah, kita sampai pada, kalau nggak salah ini ya, sampai pada bahasan di prinsip yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini di catatan saya ya, nggak tahu di catatan ikhwah sampai mana ini. Kalau nggak salah sampai pada kalimat yang mana Ar-Rabbu huwal ma'budu. Rabb itu adalah zat yang diibadahi. Nah, itu yang di bagian bawah, paling bawah, baris paling bawah. Ya, baris paling bawah. Kalau nggak salah, iya, benar nggak sampai di sini? Ya mungkin yang Betul, di, Ustaz. iya benar ya. Iya, Nah, ya kita sampai di situ. Fadal dibaca. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rob atau Tuhan adalah yang disembah. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." Terjemahnya, hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang artinya, yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Ya, barakallahu fiik, jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullahi wa ba'd. Bahasan ini para ikhwah sekalian masih berbicara tentang prinsip yang pertama. Man Rabbuk. Ya, kita tahu 3 prinsip ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Makanya penulis rahimahullahu ta'ala menyajikannya dengan model tanya jawab agar kita memperhatikannya lebih dari yang lain, agar kita memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan ini. Karena memang ini adalah permasalahan yang sangat-sangat penting sekali. Dan sebagai bentuk bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, maka 3 permasalahan inilah yang menjadi pertanyaan di kuburan nanti, yang disebut dengan istilah fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh para malaikat kepada seseorang yang baru dimakamkan. 3 pertanyaan, yaitu man rabbuk, wama dinuk, waman nabiyuk, atau man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik. Man rabbuk, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat kepada setiap muslim yang baru saja wafat. Jawaban dari yang wafat inilah yang akan bisa menentukan dia untuk mendapatkan nikmat kubur, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jawaban itu bukanlah muncul dari kecerdasan seseorang, bukan muncul dari hafalan seseorang, tetapi jawaban itu muncul dari iman dan amal soleh. Dialah yang menjawab itu semuanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Saat itu mulut mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Jadi mulut dikunci. Akhirnya sudah nggak berlaku kecerdasan manusia saat itu. Secerdas apapun seseorang, sekuat apapun hafalan seseorang, saat itu bukan waktunya untuk menghafal dan menyampaikan hafalan dia. Yang menjawab adalah amal saleh. Maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari apa yang terkandung di balik 3 pertanyaan itu. 3 pertanyaan ini adalah prinsip utama yang wajib untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, maka jadilah keimanan pada jiwa kita semuanya. Maka iman akan melahirkan amal soleh. Itulah sebuah jaminan kebahagiaan pada diri kita dan setiap orang yang beriman kepada Allah yang mempelajari 3 prinsip utama ini. Man Rabbuk? Sini ditanya man siapa? Rabbuk dengan menggunakan nama Ar-Rabbu. Man Rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah Rabbmu? Sehingga jawabannya pada kesempatan yang lalu adalah dengan mengetahui dari mana? Pertama, mengetahui dari tanda-tanda kebesaran yang ada di alam semesta. Ya, mengetahui apa yang ada di alam semesta. Mempelajari apa yang ada di alam semesta. Yaitu apa? Mengetahui ciptaan-ciptaan Allah. Mengetahui adanya siang, malam, adanya langit, bumi, ya. Dan seluruh isi langit dan seluruh isi bumi semuanya ini merupakan tanda bahwa dialah zat yang menciptakan semua ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah semua yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya? Atau mereka menciptakan dengan sendirinya? Tentu jawabannya tidak. Tapi yang menciptakan ini adalah Rabbul Alamin. Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Semua selain dari zatnya, dialah yang menciptakan. Dia yang mengatur, dia yang berkuasa di alam semesta ini. Itulah yang dimaksud dengan Ar-Rabbu, yaitu sang pencipta, sang mengatur, dan yang berkuasa di alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, lalu Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kasih sayangnya, segala bentuk kebaikan, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berkuasa berarti di alam semesta ini. Inilah tanda kita mengenal Allah. Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Rabbku adalah zat yang menciptakan semua ini. Rabbku adalah zat yang telah memberikan kebaikan kepada semua yang ada di alam semesta. Rabb adalah zat yang telah memberikan semua kenikmatan yang ada di alam semesta. Dialah yang memberikan rezeki terhadap semua yang ada di alam semesta. Dialah yang membukakan berbagai macam pintu kebaikan. Dia adalah Razzaq, dia adalah Al-Mun'im, dia adalah Al-Wahhab, dialah adalah Al-Fattah, zat yang telah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang ada di alam semesta, melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan, dialah yang berkuasa di alam semesta ini. Kemudian setelah itu penulis juga menjelaskan, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu ini? Yang kedua adalah, Rabbku adalah zat yang diibadahi. Artinya, zat yang mencipta, zat yang mengatur semua ini, zat yang berkuasa di alam semua ini, di alam semesta ini adalah zat yang diibadahi. Ya, zat yang menciptakan langit dan bumi, dialah zat yang diibadahi.
Zat yang menciptakan langit begitu luasnya. Tidak ada penciptaan Allah yang lebih besar, lebih agung, lebih hebat dari penciptaan langit. Dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bintang-bintang semuanya. Dialah zat yang diibadahi. Dialah yang menciptakan bumi yang begitu hebatnya dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Dialah zat yang patut diibadahi. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dalam kebaikannya. Dia yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, punya nama-nama yang sempurna dalam kebaikan, sifat-sifat yang maha tinggi, dialah yang patut untuk diibadahi. Semua makhluk yang ada di alam semesta adalah makhluk-makhluk yang miskin, yang tak berdaya dan tak memiliki apapun. Dialah Rabb yang menciptakannya, yang mengatur dan berkuasa. Berarti dialah yang patut diibadahi. Subhanallah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Dialah Rabb ini yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kebaikan kepada kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan berbagai macam kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dialah zat yang hanya diibadahi kepadanya semata. Apapun bentuk ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ditujukan kepada zat yang telah menciptakan ini semuanya. Perhatikanlah di ayat surat Al-Baqarah yang dibacakan tadi itu. Allah kaitkan perintah untuk ibadah kepadanya. Jadi Allah kaitkan perintah ibadah kepadanya dengan apa? Dengan rububiyah Allah. Dengan penciptaan, pengaturan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, u'budu rabbakum, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb ini? Alladzi khalaqakum, dialah zat yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Walladzina min qablikum, dan menciptakan manusia-manusia sebelum kalian semuanya. La'allakum tattaqun, kalau kalian beribadah kepada zat yang telah menciptakan kalian, zat yang telah memberikan kebaikan, rezeki, karunia-Nya, rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kalian semua, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Uiddat, surga itu disiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah mereka yang bertakwa, yang beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada zat yang telah menciptakannya, hanya kepada zat yang telah memberikan fisik yang sempurna. Siapa yang memberikan kita fisik yang sempurna? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami, kata Allah, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allahu Akbar. Ya, binatang pun diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, yang sesuai dengan kondisi dan habitatnya. Manusia juga diciptakan dengan kondisi yang sempurna. Dan penciptaan manusia jauh lebih mulia dibanding penciptaan yang lainnya. Subhanallah. Kalau kita beribadah hanya kepada zat ini, maka predikat takwa itu akan diperoleh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Siapakah Rabb ini? Di mana kita harus beribadah hanya kepadanya. Adalah zat alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan-hamparan, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini dengan penuh kenyamanan dan keindahan. Ya, Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini di atas bumi ini dengan penuh nikmat, dengan penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a binaa'a, dan siapakah yang menjadikan langit-langit ini ibarat sebagai bina, sebagai apa? Ibarat sebagai atapnya. Subhanallah. Dialah Rabb yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, lalu Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan ini, fa akhraja bihi minas thamarat,
Allah tumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam. Sebagai apa? Sebagai rezeki buat kalian wahai manusia. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Allah. Inilah pemeliharaan Allah memelihara manusia. Allah menjaga manusia. Allah memberikan kebaikan kepada manusia. Allah memberikan nikmat kepada manusia. Allah memberikan rezeki kepada manusia. Inilah Rabb yang Maha Dermawan. Untuk itu kita wajib beribadah hanya kepada Rabb ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan berbuat syirik. Jangan menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, sedangkan kamu faham bahwa itu adalah para sekutu. Dan kamu faham hanya Rabb inilah yang patut diibadahi. Inilah Ar-Rabbu huwal ma'buda. Rabb itu adalah zat yang patut diibadahi. Kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan pencipta semua ini adalah dialah yang patut diibadahi. Nah, para ikhwah akhwat, dari sinilah kita bisa memahami sebab kenapa syirik itu merupakan amalan yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa syirik akhirnya menjadi sebab pelakunya itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa syirik menjadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Karena seakan-akan pelakunya seseorang yang berbuat syirik, seakan-akan dia mengatakan bahwa orang yang saya ibadahi ini adalah makhluk yang mampu mencipta, mampu yang mengatur, mengurusi semua makhluk dan berkuasa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini adalah kezaliman yang luar biasa. Ketika seseorang berbuat syirik, berarti dia secara tidak langsung meyakini bahwa rezeki yang dia peroleh, nikmat yang dia dapat, kebaikan yang ada pada dirinya, itu sepertinya diberikan bukan dari Allah, Rabb pencipta alam semesta, tapi dari makhluk-makhluk yang dia ibadahi itu. Wal'iyadzubillah, sungguh ini adalah kezaliman yang nyata. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Berarti indahlah dialog seorang murid dengan gurunya. Ya, seorang murid dengan gurunya dari kalangan para ulama salaf dahulu. Gurunya bertanya kepada sang murid ini, "Ma maluk? Kamu punya harta apa?" Guru ini bertanya, muridnya bertanya kepada gurunya, "Kamu punya harta apa?" "Hartamu mana?" kata muridnya. Sang guru menjawab, "Saya punya 2 harta yang saya tidak akan takut miskin dengan kedua harta itu." Apa itu? Yang pertama hartanya adalah athiqatu billah. Saya percaya sama Allah. Yang kedua, al-ya'su fi aidin nas. Saya tidak mengandalkan hidup saya dengan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Lihat ya. Saya percaya sama Allah. Saya tidak ngandelin hidup saya dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak. Lalu muridnya kembali bertanya, "Ama takhsyal faqr?" Kamu gak takut miskin? Kamu gak takut miskin? Dijawab oleh sang guru, "Ana akhsyal faqr." Saya takut miskin. Wa maulaya khalaqas samawati wal ard. Saya takut miskin. Sedangkan zat yang mengurusi saya. Maulaya, zat yang menciptakan saya. Zat yang berkuasa pada diri saya adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Lalu saya takut miskin. Ini kebodohan yang nyata. Lihatlah sebuah iman. Siapa Rabb itu? Rabb adalah yang menciptakan saya. Yang menjadikan fisik saya sempurna. Yang memberikan kesehatan kepada saya. Yang memberikan rezeki kepada saya. Yang memberikan berbagai macam bentuk kebaikan kasih sayangnya kepada saya. Dan dia pula yang menciptakan alam semesta ini. Maka saya percaya. Saya serahkan semua urusan saya kepada zat yang sempurna ini dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allahu Akbar. Sehingga orang yang seperti ini hanya berharap kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah.
hanya takut kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Dia akan berdoa meminta hanya sama Allah. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berlindung dari semua keburukan hanya kepada Allah. Inilah sebuah keimanan yang luar biasa. Khusyuknya, kepatuhan dia, semua itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam sisi dari kehidupan dia, semuanya hanya ditujukan kepada zat yang telah menciptakan dia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Lihatlah jemaah, katakanlah salat yang aku lakukan, sembelihan yang akan kita lakukan. Sebentar lagi kita melakukan penyembelihan kurban atau penyembelihan akikah. Ya. Semua ini saya lakukan lillah karena Allah. Kehidupan ini yang mengatur, yang berkuasa dalam kehidupan ini, yang mengatur kematian, yang menentukan kematian, semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb pencipta yang mengatur dan berkuasa semua yang ada di alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, inilah yang aku diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meyakininya. Wa ana awwalul muslimin. Untuk itu saya akan menjadi manusia pertama yang tunduk patuh dengan Allah, dengan bertauhid kepadanya. Sehingga para ikhwah akhwat, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, maka semua ibadah itu hanya kita tujukan kepada zat yang menciptakan kuping ini jemaah. Doa apapun yang kita panjatkan hanya kita berikan kepada zat yang menciptakan mata, hidung, mulut, yang menciptakan jutaan otak syaraf yang ada dalam tubuh kita, yang menciptakan jari-jari ini begitu sempurnanya. Kita berdoa hanya kepadanya. Kita meminta hanya kepada zat yang memberi makan semut-semut kecil. Kita berlindung kepada zat yang menciptakan harimau dan yang menciptakan jin dan setan. Kita berlindung kepada zat yang menciptakan angin topan dan angin lisus. Dia yang menciptakan itu semua. Maka kita berlindung hanya kepada zat yang menciptakan itu semua. Saya bersandar, berserah diri, menyandarkan kehidupan saya kepada zat yang memberi makan burung-burung itu. Zat yang memberi makan binatang-binatang yang kecil-kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Dialah zat yang memberi makan janin-janin yang ada di dalam kandungan itu. Maka saya pun menyerahkan kehidupan saya hanya kepada Allah, kepada zat yang menciptakan itu semua. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan semua kehidupannya kepada zat ini, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Qul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakan, cukuplah Allah yang menolong saya dan cukuplah Allah sebagai tempat untuk bersandar. Pasti zat yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan dengan jutaan ikan yang gak pernah berhenti dan jutaan ikan yang gak pernah habis, padahal setiap hari jutaan manusia mengambil ikan dari lautan. Dialah yang menciptakan ayam, di mana setiap hari jutaan manusia memotong ayam. Dialah zat yang menciptakan kambing, padahal setiap hari jutaan manusia memotong kambing. Dialah yang menciptakan sapi, jutaan manusia setiap hari memotong sapi untuk menjualnya. Dialah yang menciptakan sayuran-sayuran dan tanaman itu, padahal setiap hari jutaan manusia yang memetik dan memotong sayuran-sayuran itu. Allah ciptakan semua itu tak pernah habis jemaah. Rabbul Alamin, Rabb ini yang menciptakan gak pernah habis.
Nggak ada ceritanya kehabisan ikan di lautan. Oh, ikannya lagi habis, jadi di pasar nggak ada ikan. Nggak ada ceritanya, jemaah. Oh, hari ini warung-warung yang jualan ayam, coba lihat dalam jarak 1 kilo saja, ada berapa warung penjual ayam goreng. Nggak ada tuh ceritanya dalam satu kota warung-warung ayam, restoran yang jualan ayam. Hari ini libur karena nggak ada ayam. Kan nggak ada jemaah ceritanya. Begitulah sapi, begitu pula sayuran, nggak ada jemaah. Semua mereka setiap hari dapat suplai sayuran dan daging-daging itu dengan baik. Dan ikan-ikan itu dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Berarti saya berdoa, saya meminta, saya berharap, saya serahkan kehidupan saya, rezeki, kebaikan, hidup saya serahkan semua kepada Zat ini. Ar-Rabbu wal Ma'bud. Rabb inilah Zat yang patut untuk diibadahi. Insyaallah. Kita lanjutkan. Silakan dilanjutkan. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan. Ya. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, iman, dan ihsan. Di antaranya pula doa, khauf atau takut, roja atau berharap, tawakal, rogbah atau berharap, misalnya berharap amalnya diterima, rohbah atau cemas, misalnya cemas amalnya ditolak, khusyuk, khosyah atau takut, inabah, tobat, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan dari gangguan syaitan, istighosa, minta pertolongan saat genting, menyembeli, bernazar, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Quran Surat Jin ayat 18. Barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik, lagi kafir, batal keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun." Artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya, barakallahu fiik. Para ikhwah akhwat, di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan macam-macam ibadah. Kaitannya dengan bahasan yang di atas, yaitu Ar-Rabbu huwal ma'bud. Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, adalah zat yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Diibadahi, ya, dialah yang diibadahi. Apa ibadah itu? Nah, disinilah penulis mulai menjelaskan macam-macam ibadah itu. Ya, Rabb adalah zat yang diibadahi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ya, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Berkaitan dengan keislaman. Islam itu apa? Islam itu seperti yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Akhbirni ya Muhammad anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan ibadah haji jika mampu untuk ke sana. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu ibarat sebuah bangunan
yang dibangun di atas 5 pilar. Kemudian menyebutkan 5 poin yang tadi itu yang merupakan rukun dari keislaman seseorang. Nah, ketika seseorang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa motivasi dia? Tentu dia punya kewajiban untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Motivasinya apa? Hanya karena Allah, lillah. Hanya karena untuk siapa? Untuk zat yang telah menciptakan dan mengatur semua yang alam semesta ini ada dengan kehendaknya. Ya, dia mengucapkan syahadat karena Allah. Syahadat, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Tidak boleh kita melakukan ibadah apapun bentuknya, kecuali ibadah itu hanya ditujukan kepada zat yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad bin Abdillah, dia adalah utusan Allah yang wajib untuk kita taati, kita patuhi. Ini prinsip yang harus dipahami. Tidak ada sesembahan, tidak ada ibadah, kecuali ibadah itu kita tujukan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Berarti tidak boleh kita melakukan ibadah apapun bentuknya, kecuali ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Kita tidak boleh bersuci wudhu, kecuali hanya ditujukan kepada zat yang menciptakan air itu. Kita tidak boleh sholat kecuali hanya kepada zat yang telah menciptakan semuanya. Begitulah semua komponen yang ada di dalam rukun Islam. Kita tidak menghitung zakat kita, mengeluarkan zakat kita, kecuali hanya karena Allah yang telah memberikan rezeki dan harta itu kepada kita. Dialah yang memberi, dia yang menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Maka kita tidak akan membayar zakat, kecuali hanya kepada zat yang memberikan harta itu kepada kita. Kita tidak akan menahan diri dari makan dan minum. Kita tidak akan berpuasa, kecuali hanya kepada zat yang telah memberikan kita makan dan minum. Kita tidak akan melakukan perjalanan haji, kecuali kepada zat yang menciptakan Makkah dan Madinah, yang menciptakan Ka'bah, yang menciptakan dan mengatur semua itu. Kita tidak akan melakukan apa yang ada dalam rukun Islam, kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan semua itu. Wal iman, iman. Ya, kita tidak akan meyakini dan berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan. Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan kepada kita wahyunya. Allah pun menurunkan Quran dan kitab suci sebelumnya untuk menjadi petunjuk buat kita, untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang buruk. Kita pun percaya dengan apa yang Allah beritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di hari akhir kemudian nanti. Manusia akan wafat, manusia akan dibangkitkan, manusia akan dihisab, manusia akan ditimbang amalnya. Manusia akan melewati jembatan, ada surga dan ada neraka. Kita percaya itu. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan alam semesta. Maka dia yang menciptakan itu semuanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa yang lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah di antara kita. Dialah yang menentukan perjalanan alam semesta ini dengan takdirnya. Kita mengimani, membenarkan, mempercayai, sehingga menjadi keyakinan yang kuat, yang pada akhirnya menjadi hamba Allah yang memiliki ihsan. Apa itu ihsan? Kita beribadah seakan-akan kita melihat zat yang telah menciptakan itu. Kalau perasaan ini, keyakinan ini tidak muncul pada diri kita, yakinlah apapun yang kita perbuat, zat yang menciptakan semut itu akan melihat. Semut yang kecil di tengah malam gelap gulita, di tengah sebuah hutan belantara,
di bawah sebuah pohon besar. Allah tahu apa yang dilakukan oleh semut itu. Maka yakinlah apapun yang kita perbuat, Allah akan melihatnya. Inilah ihsan. Kita tidak akan berdoa, kita tidak akan meminta kepada sesama manusia. Kita tidak akan pergi ke kuburan untuk minta-minta, karena yang menciptakan kuburan itu adalah Rabbul Alamin. Kita tidak akan minta-minta kepada manusia, karena yang menciptakan manusia itu adalah Rabbul Alamin. Kita tidak akan meminta-minta kepada para nabi dan rasul, karena semua itu diciptakan oleh Rabbul Alamin. Doa kita hanya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak akan takut yang menjadikan kita tunduk patuh. Tidak. Takut kalau manusiawi sih iya. Takut itu kan ada dua, jamaah. Takut yang bersifat manusiawi dan takut yang mengarah kepada pengagungan. Ada orang lewat di gelap gulita, dia takut. Karena gelap takut dia. Yaitu manusiawi lah. Kalau ngelihat harimau takut, ya iyalah, siapa yang nggak takut. Ngelihat ular takut. Lihat anjing menggonggong takut kita ya. Ini takut yang bersifat manusiawi. Ya. Tapi kalau takut yang mengarah kepada pengagungan, ta'zim. Ini sebentar lagi ada kiai lewat. Kualat kamu. Ayo, diem. Kiainya lewat, dia harus diem jadi patung. Ya ini kan pengagungan. Kata orang Jawa kualat nanti. Kualat itu artinya Anda akan ditimpa keburukan. Ya, sehingga dia akan memiliki ketakutan yang luar biasa. Ya, takut yang menjadikan dia berserah diri. Ya, takut masa depan, takut nanti anak saya makan apa, sehingga daftar asuransi dan sebagainya. Dia berserah diri kepada itu semua takut. Tidak. Ini takut yang berkaitan dengan iman. Takut kita hanya kepada Allah. Ya, takut akan azab, takut akan keburukan hanya kepada Allah semata. Raja berharap, harapan kita hanya kepada Zat yang menciptakan. Kita tidak berharap kepada kuburan, kita tidak berharap kepada benda-benda mati, cincin, batu, tempat, gunung dan sebagainya. Tidak. Sama manusia tidak. Kita hanya berharap kepada Zat yang menciptakan kita semuanya. Kita berserah diri tawakal. Nah, kita serahkan tawakal hanya kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan binatang-binatang kecil, yang menciptakan dedaunan, yang menciptakan langit yang begitu hebatnya, yang mewarnai langit, yang mewarnai cabai, yang mewarnai buah-buahan. Semuanya kita berserah diri hanya kepada Zat ini semua. Pasti Allah akan memberikan warna-warna yang indah kepada kita semuanya. Kita kembali, kita raghbah, berharap agar amal ibadah kita diterima hanya kepada Allah. Kita takut jangan-jangan amal kita ditolak hanya kepada Allah. Kita khusyuk, ya, kita khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita memohon perlindungan dari berbagai macam hal yang kita takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meniti kehidupan ini hanya dengan jalan dan syariat Rasulullah SAW. Kita taubat hanya kepada Allah, kembali ke jalan Allah dengan meniti syariat dan wahyunya. Sampai pun kita menyembelih, nazar, semuanya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Siapa yang sholat bukan karena Allah, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang sedekah, zakat, puasa, haji bukan karena Allah, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang meminta-minta bukan kepada Allah, tapi dia minta-minta kepada sesama manusia, mencari berkah kepada sesama manusia, berharap kepada sesama manusia, takut kepada sesama manusia,
takut kepada sesama makhluk yang menjadikan dia tunduk patuh kepada dia, maka sungguh orang-orang seperti ini telah melakukan perbuatan syirik besar. Mengandalkan hidupnya kepada sesama manusia, ya, berharap meminta pertolongan yang dimana manusia tak mampu untuk melakukan hal itu kepada sesama manusia pula, padahal dia tahu dia nggak mampu menyembuhkan saya. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Dia tidak akan bisa mengatur nasib saya di kemudian hari. Nggak bisa. Ya, tapi dia mampu membantu saya untuk mencarikan pekerjaan. Tapi dia tidak akan mampu untuk memberikan rezeki kepada saya. Enggak. Dia bisa mampu untuk menganalisa kesehatan saya sehingga mencoba untuk mengobati dengan koridor dia. Tapi yang menyembuhkan bukanlah dia. Begitulah seterusnya jamaah. Ini adalah bagian dari ibadah. Ya. Yang kita hanya tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, mengakui bahwa selain Allah ini adalah sesembahan yang patut untuk kita ajukan ibadah-ibadah yang lain. Ini tempat keramat, ini orang wali, ini orang keramat, sehingga ayo kita cari berkah ke sana, ya, duduk di sana, istighatsah, isti'anah, baca Quran, iktikaf di sana, mencari kebaikan keberkahan di sana. Sungguh ini adalah kemusyrikan yang sangat besar. La burhana lahu bih, dia tidak akan memiliki referensi rujukan apapun. Dia tidak akan memiliki dalil di hadapan Allah akan hal ini. Fa innahu hisabuhu, fa innama hisabuhu inda rabbi. Pasti Allah akan menghisab orang-orang yang telah berbuat syirik. Dan orang seperti ini tidak akan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Nah, inilah jamaah. Man rabbuk, siapakah Rabbmu? Rabbku adalah yang menciptakan semua ini. Ya, Rabbku yang menciptakan semuanya. Ya. Rabbku adalah zat yang hanya ditujukan kepadanya semua bentuk ibadah. Apapun bentuk ibadahnya hanya ditujukan kepada dia. Siapa yang berani-berani memalingkan salah satu bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik besar dan dia akan berada kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Nah, inilah pembahasan kita, dan berikutnya penulis mengurai satu demi satu dari macam-macam ibadah itu. Ya, penulis akan mengurai bahasannya satu demi satu dari macam-macam ibadah yang harus ditujukan kepada Rabb, pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk pada bagian tanya jawab ya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kami. Yang pertama saya bacakan dari saudara atau saudari Wisdatama Arisari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, apa yang dimaksud dengan tawakal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah? Sebab ada yang mengatakan kalau ia menyerahkan segala hasil usahanya kepada Allah, tapi seakan-akan hatinya berputus asa atau suuzon pada dirinya sendiri. Apakah ini tawakal yang sesungguhnya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini adalah syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang keliru. Ya, ini kerancuan berpikir yang jelas-jelas keliru dan ini batil, berbahaya ini. Pemikiran seperti ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada satu anggapan bahwa apa yang dia perbuat tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Apa yang dia perbuat tidak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Anda yang menciptakan masa depan Anda yang menciptakan diri Anda sendiri, jangan bawa-bawa nama Tuhan di sini. Nah, ini sangat berbahaya. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Lalu bagaimana yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita harus meyakini bahwa semua yang di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Apa yang kita perbuat pun Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Allah yang berkehendak. Cuman manusia juga memiliki kehendak dan keinginan. Kehendak manusia, keinginan manusia dibawa kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya usaha, kita punya keinginan untuk berbuat, kita punya harapan. Untuk itu kita diperintahkan untuk belajar agar kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian kita diperintahkan untuk berbuat, menjalankan apa yang kita ketahui bahwa itu halal. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang kita ketahui bahwa itu haram. Lalu kita diperintahkan untuk berdoa agar Allah menerima apa yang telah kita perbuat. Kemudian kita pun ketika kita berbuat, kita diperintahkan untuk menyerahkan hasilnya dan apa yang dibalik itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Ya, apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Kita berbuat, lalu setelah itu kita semua serahkan hanya kepada Allah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah iman. Ini menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang kenal sama Allah. Dia kenal dengan sifat nama-nama Allah dan dia kenal dengan sifat-sifat Allah. Dia yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keagungan hanya milik Allah. Kemuliaan hanya milik Allah. Dialah yang mengatur, dia yang berkuasa, dia yang menciptakan semuanya. Maka saya serahkan semua kehidupan saya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia punya keimanan. Berarti yang kedua, dia sadar bahwa manusia ini tidak bisa menentukan nasib, tidak bisa menentukan hasil, tidak bisa. Manusia punya hak untuk berusaha. Manusia punya kewenangan untuk berkeinginan dan manusia punya kewajiban untuk berbuat dan beramal, tapi hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan sebagai bentuk iman, sadar siapa diri kita sebetulnya. Kita punya kemampuan untuk berbuat, tapi kita tidak bisa menentukan hasil. Ya, tapi kita tidak bisa menentukan perjalanan setelahnya. Kita berdoa, berharap, kita serahkan kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan hasilnya pun agar diberikan hasil yang maksimal, yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan tawakal kita sadar bahwa kita adalah hamba yang miskin, yang tak mampu melahirkan apa-apa dan tak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang kita mampu untuk kita berbuat, kita berbuat. Tapi hasilnya semuanya kita tak mampu untuk melakukan. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu miskin. Contoh, kita mampu untuk membeli kendaraan. Kita mampu untuk merawat kendaraan itu. Kita mampu untuk memakai kendaraan itu. Tapi selebihnya serahkan sama Allah. Agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berkendara. Allah memberikan keselamatan bagi kita untuk mengendara. Karena kita tak mampu untuk membeli keselamatan, tapi tak mampu kita untuk membeli kemudahan. Ya, kita hanya bisa membeli motor, kita bisa membeli mobil, kita mampu untuk merawat mobil itu, servis mampu, tapi siapa yang menjamin setelah diservis tetap akan bisa, tetap akan layak, tetap akan baik? Tidak ada yang bisa. Ya. Kita bisa mampu untuk menjaga mobil ini dengan dikunci. Kita mampu untuk mengunci. Mengunci mobil kalau kita parkir itu memang kewenangan kita. Tapi selebihnya kita serahkan sama Allah agar mobil ini enggak dicuri. Ya kan? Kita bekerja ini, bekerja itu kemampuan kita. Hasil dari pekerjaan itu kita serahkan kepada Allah.
Allah yang maha tahu mana yang terbaik. Berarti kita sadar bahwa kita manusia yang miskin tak berdaya. Akhirnya jauh dari kesombongan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Orang yang tawakal justru hidupnya akan dijamin kebahagiaan oleh Allah. Dijamin rezekinya. Rezekinya akan ditambah oleh Allah. Kebaikannya akan ditambah karena dia tahu siapa yang mulia dan siapa yang kaya, siapa yang miskin dan yang tak berdaya. Barakallahu fik. Assalamualaikum ilaikum. Baik jemaah, sebelum kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang masuk, kami mengizinkan jemaah ikhwan yang ingin bertanya langsung silakan bisa raise hand, mungkin ada. Tafadhol. Baik, tafadhol. Arfi Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, fadhol. Dari mana ini? Ana dari Abu Dhabi, Ustaz. Dari oh, Abu Dhabi, masya Allah. Saya dari abunya aja. Barakallahu. Saya dari abunya aja. Dari Abu Dhabi. Kebetulan dikasih rezekinya di sini, Ustaz. Jadi merantau sebentar kita. Kalau kita makannya madbinya, bukan Abu Dhabinya. Oh, sahih, Ustaz. Sahih. Madbi hafsanya, Ustaz. Kalau madbinya enak. Barakallahu. Oke, fadhal pertanyaannya. Gini, Ustaz. Izin bertanya mengenai was-was yang kadang-kadang itu datang di hati, Ustaz. Was-was karena takut ataupun mungkin bukan takut ya, khawatir berlebihan terhadap urusan dunia itu yang terkadang datang tiba-tiba, apakah seperti yang kita telah dengar dari yang telah antum sampaikan tadi, bisa membawa kita menjadi syirik besar, Ustaz. Jadi kalau bagaimana ya Ustaz, kalau misalnya was-was syaitan itu datang tiba-tiba, itu apa yang sebaiknya kita harus lakukan ya Ustaz? Jazakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakallah khair atas pertanyaannya, bagus sekali. Was-was, istilah kita ya ini was-was ya. Itu penyakit hati. Ya, penyakit hati. Yang membisikkannya adalah setan. Ya, yang membisikkan adalah setan. Kenapa? Agar kita berada dalam lembah kebinasaan dan kehancuran. Was-was akan muncul dari orang yang tidak kenal sama Allah. Tidak kenal, tidak belajar Asmaul Husna. Tidak kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak kenal dia. Kalau dia kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia tidak akan was-was. Contoh deh, di luar contoh. Anda bawa uang deh. Anda bawa uang. Ternyata pihak bank atau perusahaan itu memberikan pengawalan kepada Anda. Ya, dikasih pengawalan. Tapi karena Anda nggak tahu siapa pengawal Anda ini, maka Anda akan tetap was-was. Aduh, jangan-jangan jikalau seandainya apabila. Mbak menowo, kata orang Jawa. Takut, karena Anda nggak kenal siapa pengawal Anda. Tapi kalau Anda kenal siapa pengawal saya, pengawal saya kalau legendaris kungfu, kan ada namanya tokoh kungfu sama Jet Li. Kan gitu kan ya dulu ya. Ya umpamanya. Tapi kalau kita tahu yang Anda ini bawa duit banyak, yang awal kamu Jet Li. Umpamanya. Kamu was-was nggak bawa duit sebanyak itu? Bawa berlian setas. Yang awal Jet Li, yang awal sniper. Kamu tahu persis. Wah, kamu taruh di kresek juga santai. Siapa? Ya silakan ngelawan sama dia. Berani nggak lo? Kan gitu kan? Oh, santai saya. Silakan kan gitu ya. Jadi ini contoh aja pendekatan buat ke logika berpikir kita biar gampang.
Jadi orang yang was-was gambarin kalau dia itu nggak kenal sama Allah. Memang sengaja dihembuskan sama syaitan. Syaitan menjauhkan diri kita dari Allah. Membuat diri kita ini kabur dari pemahaman kita kepada Allah. Akhirnya kalau sudah was-was itu muncul, berarti dia menjadi hamba Allah yang tidak beriman sama Allah. Ya, nggak beriman sama Allah, putus asa terhadap rahmat, karunia, kebesaran, keagungan Allah, nggak percaya sudah sama Allah. Bahaya dalam kehidupannya. Lalu bagaimana untuk mengobatinya? Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgh fasta'idz billah. Jika setan itu mulai membisikkan kepada kalian, nazghun, fasta'idz billah. Berlindunglah kalian kepada Allah. Karena Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Berlindunglah kepada Allah. Ucapkanlah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Atau dengan redaksi lain, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Atau redaksi yang lain, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Serah, yang pertama boleh yang hafal. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Ucapkan itu dengan penuh kekhusyuan dalam hati, dengan penuh pemahaman. Ya. Yakini bahwa ini adalah bisikan setan yang ingin merusak saya, dan kita tumbuhkan lagi keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan melindungi kita semuanya. Jangan piara keraguan-raguan itu. Yakinlah, semut aja kalau berjalan, pasti Allah akan lindungi dan Allah kasih kebaikan. Masa manusia yang lebih mulia dari binatang? Apalagi manusia ini manusia yang berbuat baik, ketaatan, berusaha menjadi manusia yang mulia, berusaha menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjauhkan syirik. Apa iya Allah tidak menolongnya? Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Barakallahu fiik. Berikutnya. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan yang masuk dari saudari Nadia Fadilah Suryana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dengan berdoa kita dapat mengubah takdir? Padahal takdir manusia sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tetapi manusia diwajibkan berdoa kepada Allah. Semoga Ustadz dan seluruh tim diberikan keberkahan oleh Allah. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masya Allah, pertanyaan bagus-bagus ini. Akhi, ukhti fillah, alam semesta ini, dan di dalamnya ada manusia. Semua sudah ditentukan oleh Allah, semuanya. Dari hulu ke hilir semua sudah ditentukan sama Allah. Dalam takdir dan ketentuannya. Dan ini wajib untuk kita imani. Wajib dan harus kita imani. Oke, 1, 2. Cuman kita tidak tahu apa ketentuan Allah itu. Kita nggak tahu. Karena itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu. Jangankan di kemudian hari nanti. Nanti sore kita apa yang terjadi nggak tahu. Nanti habis zuhur apa yang terjadi saya nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi jemaah. Ya, karena takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, ini sabda Rasulullah SAW dengan jalur periwayatan hadis yang akurat, sahih. Berarti apa maknanya?
Maknanya dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Sudah perbanyak aja doa kalian. Pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Berdoalah untuk meminta kebaikan di dunia hari esok dan mintalah kebaikan untuk di akhirat nanti. Itu yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita disuruh minta itu. Kita tidak tahu apa yang sudah tercatat di dalam takdir. Tapi yang jelas kita disuruh meminta kebaikan yang terbaik buat kehidupan kita saat ini, esok hari, dan nanti di akhirat. Jika kita tidak tahu yang sudah dicatat apa, sehingga kita minta untuk diganti sama Allah. Kita nggak tahu yang sudah tercatat apa, terus kita mau minta ganti apa, kan kita nggak tahu jemaah. Yang jelas kehidupan manusia sudah tercatat, dan yang jelas kita disuruh berdoa untuk meminta yang terbaik. Ini yang kita lakukan. Berdoalah yang banyak, ya berdoalah yang banyak, karena Allah tidak akan bosan. Allah tidak akan memutuskan rahmatnya sampai kita sendiri yang bosan. Kalau kita sudah bosan, maka Allah akan memutuskan rahmatnya dari kita. Maka Allah akan berhenti juga karena kita nggak mau berdoa. Allah akan marah kepada hambanya yang nggak mau doa. Ya, jadi perbanyaklah kita berdoa untuk yang terbaik buat kita semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Yuniarti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita sudah beribadah dan bertawakal kepada Allah, tetapi manusia suka mengadu kepada makhluk dan percaya pada pembicaraan apabila kena musibah. Padahal manusia harus mengadu kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Harus bagaimana kalau menemukan seperti ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya. Ada dua sisi. Ada sisi mengadu, berserah diri, dan ada sisi meminta pertolongan. Kalau kita mengadu, berserah diri, tentu hanya kepada Allah semata. Jangan kita mengadu sama manusia. Dan kita serahkan semua kehidupan kita kepada Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan Zat yang menciptakan bumi dengan semua isinya ini. Kita serahkan kepada Dia. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan menolong dan memenuhi kebutuhan dia. Innama asku bathi wa huzni ilallah. Ya, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ya kan? Mengatakan, innama asku bathi wa huzni ilallah. Ayahanda dari Nabi Yusuf, ya kan? Ayahanda dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, ketika konspirasi dari saudara-saudaranya untuk membuang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka kepada siapakah ayahanda dari Nabi Yusuf ini mengadu? Beliau innama asku bathi wa huzni ilallah. Ayahanda dari Nabi Yusuf hanya mengadu semua masalah dan urusannya kepada Allah semata. Begitulah kita jamaah. Kalau ada masalah, ada problem, innama asku bathi wa huzni ilallah. Kita hanya ngeluh sama Allah saja. Caranya apa? Dengan doa. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Kita berdoa sama Allah. Kita ngeluh sama Allah. Jangan ngeluh sama manusia. Jangan. Ngeluh sama manusia ini 0 ditambah 0. Sama dengan 0 jamaah. Percuma. Ya, jahil ditambah jahil akhirnya jamaah. Ya, kemudian meminta tolong kepada manusia. Kita minta tolong sama manusia. Ada yang boleh dan ada yang dilarang. Nanti kita akan bahas rinciannya pada pembahasan al-isti'anah, meminta tolong kepada manusia. Ya, ketika kita minta tolong kepada manusia untuk perkara-perkara duniawi yang dimana dia mampu untuk melakukannya, maka itu boleh. Contoh, Mas, tolongin dong saya cariin pekerjaan. Saya lagi kosong nih, nggak ada pekerjaan. Boleh nggak? Boleh.
Boleh enggak apa-apa. Mas, saya pengen gerobak mau jualan keliling. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dok, tolongin dong, saya lagi sakit nih dok, tolong periksa. Boleh, boleh karena memang dokter itu belajar dan sekolah untuk itu. Tapi kalau dok sembuhin saya, nggak bisa. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Mas kasih saya dong rezeki, nggak bisa. Dia nggak akan bisa ngasih rezeki. Tapi dia bisa membantu Anda untuk mencarikan pekerjaan. Ya, jadi boleh kita minta tolong kepada sesama manusia atas perkara-perkara yang memang manusia mampu untuk membantu dan menolongnya. Dari perkara-perkara dunia. Tapi kalau manusia tidak mampu melakukannya, karena memang itu di luar dari kemampuan dia. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang datang ke kuburan minta-minta berkah. Atau datang ke orang-orang yang dia anggap soleh untuk meminta, datang ke si fulan, ya fulan, bapak fulan, ini fulan, pekerjaan saya kok sepi, tolong dong kasih amalan-amalan biar pekerjaan saya, toko saya ramai. Dia nggak berhak. Saya belum punya anak, tolong dong saya dikasih anak. Nggak bisa dia, berbuat apa dia? Dia nggak bisa. Saya ini miskin, tolong dong penggandaan uang dan sebagainya. Nggak bisa dia sendiri cari kerjaan, kok malah gandain uang. Ya kan, gandain aja uang buat diri Anda sendiri. Kan aneh. Jadi ini adalah amalan syirik jika dilakukan oleh seseorang. Ya, inilah rinciannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah boleh berwasiat supaya dikubur di pemakaman yang jauhnya 30 menit dari rumah, tapi sesuai sunnah? Karena kuburan dekat rumah mayoritas campur, ada kuburan orang kafirnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Boleh nggak berwasiat agar dikuburkan di pemakaman yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Boleh, nggak apa-apa. Karena itu yang afdal. Ya, dia berwasiat agar dimakamkan di sana, nggak apa-apa. Karena memang itu adalah pemakaman yang sunnah, ya, dan proses pengurusan jenazahnya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dikuburkan di tempat yang dijalankan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tentu ini adalah wasiat yang mulia daripada dia diurus dengan cara mengurus jenazah yang tidak sesuai dengan sunnah, banyak bid'ahnya, ditaruh di pemakaman yang campur aduk dengan orang kafir. Ya, tentu ini tidak disyariatkan dan buruk tentunya. Dia berwasiat untuk diurus dan dimakamkan di tempat yang sunnah. Ini adalah wasiat yang mulia. Ya, silakan dan tidak ada masalah walaupun jauh. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi. Pertanyaan dari saudara Abu Adam Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Nizar dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan, izin bertanya. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan tentang suatu amalan atau ibadah, seperti berlebihan terhadap seseorang yang berilmu dengan mencium tangan, bersolawat di makamnya yang dipercaya mendapatkan karomahnya. Apakah semacam ini termasuk dalam orang yang bisa keluar dari Islam? Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sikap terhadap perbedaan pandangan. Akhi, ukhti fillah, ini semua kembali kepada ilmu. Ya, mau dijelaskan juga kalau kita nggak paham juga susah. Jadi kesimpulannya kembali kemana? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama. Yang faham, benar-benar faham, tanya kepada dia. Dari situ kita akan memiliki ilmu. Ini jawaban secara umum. Jawaban secara rincinya. Sikap terhadap perbedaan pandangan. Jika itu termasuk perkara-perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama seperti dalam masalah-masalah fikih. Yang memang diperselisihkan oleh para ulama fikih bahkan sampai dari kalangan para sahabat dan salafus saleh terdahulu. Ya, maka sikapnya adalah lapang dada
dan toleran terhadap perbedaan. Contoh, ya, si fulan sholat dipakai kunut, sedangkan ini nggak pakai kunut. Ini ada permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama dari kalangan salafus soleh dahulu. Wudhu, ada yang wudhu hanya cuma membasuh muka kepala, sebagian dari kepala, ada yang membasuh semuanya. Sedekap, ada yang sedekapnya di dada, ada yang sedekapnya di perut, ada yang semuanya di bawah perut. Ini adalah perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Dan masalah-masalah khilafiyah, fiqhiyah, masalah perbedaan pandangan dari kalangan masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ya, kita lapang dada dalam menyikapi hal ini. Tetapi kebenaran tetap harus dijelaskan. Pandangan yang rajih, pandangan yang kuat harus dijelaskan menurut dia. Tapi bisa jadi menurut orang lain pun ada yang kuat. Sehingga ini harus disikapi dengan lapang dada. Sekali lagi, kita tidak akan tahu masalah ini kalau nggak punya ilmu. Makanya tanyalah kepada para ulama. Sehingga mereka nanti akan mengetahui dan menjelaskan, oh ini masalah khilafiyah, tapi yang kuat menurut saya seperti ini. Jadi kalau kita melihat sebuah perbedaan pandangan, ya kita lapang dada. Masalah yang kedua, masalah akidah. Nah ini tidak ada masalah khilafiyah dalam masalah akidah. Akidah ini bicaranya kalau nggak putih ya hitam. Ya, orang minta-minta ke kuburan, dianggap ini kuburan keramat. Lalu kita ingatkan dia, mas, ini perbuatan syirik. Berdoalah kepada Allah, mintalah sama Allah. Kemuliaan, kekeramatan itu hanya datang dari Allah. Minta sama Allah. Maaf mas, kita beda pendapat. Ini masalah khilafiyah. Tidak ada masalah khilafiyah, ini masalah akidah. Ya, ini masalah akidah, masalah tauhid, masalah iman. Ya, di sini hanya ada putih, kalau nggak putih hitam, sudah titik. Ya, kalau Anda tidak melaksanakan tauhid yang benar, akidah yang benar, berarti itu adalah hitam. Ya, itu adalah hitam, jelas. Sekali lagi, muaranya kemana? Muaranya bukan kepada hawa nafsu dan muaranya bukan kepada kelompok, tapi semua kembali kepada al-ilmu. Ilmu berdasarkan Quran, sunnah Rasulullah SAW, sesuai yang dipahami oleh para ulama salafus saleh dahulu. Dan ingat, akhlak mulia tetap itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk berakhlak mulia kepada siapapun. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita tetap diwajibkan untuk berakhlak mulia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fikum. Kita sudah selesai membacakan soal, tafadhol antum tutup. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada semua ikhwah yang ada di Abu Dhabi atau dimanapun berada, dan para ikhwah semua yang mengikuti acara ini. Mohon maaf jika ada yang kekurangan pada diri saya. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.